Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan materi terkait kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia untuk memenuhi tugas kelompok dalam mata kuliah pendidikan agama. Kelompok kami beranggotakan Adelia Rifka Dewi, Anissa Nova Sahbila, Devia Wijaya, Dia Arimurti, Fatma Arumning Tias, Gita Aulia Fitriana, Herlia Nur Latifah, Imelda Adinda, dan Syifa Fauzia. Materi ini membahas sejarah perkembangan peradaban Islam dan faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Devia. Terima kasih email. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan peradaban Islam. Dunia Islam membuat ilmu pengetahuan mengalami perubahan, perkembangan, dan penyebaran ke dunia barat setelah sebelumnya diliputi oleh masa kegelapan, mendorong munculnya zaman Renaissance atau pencerahan di Eropa. Akses untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan modern diperoleh melalui pengaruh dari dunia Islam. Islam juga hadir di tengah kerasnya peradaban jahiliyah. Namun selanjutnya Islam berhasil bermetamorfosa menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia. Dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam merubah peradaban yang ada di Jazirah Arab dan hingga kini kita masih dapat merasakan nikmat dari perubahan peradaban yang dibawa Islam. Secara historis, Islam memiliki peran penting dalam perkembangan berbagai aspek peradaban dunia. Selama ekspansinya, Islam tidak hanya mendapatkan keuntungan materi dari wilayah yang dikuasainya, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan peradaban yang ada sambil tetap bersikap toleran terhadap keberagaman budaya setempat. Perkembangan agama Islam selama 14 abad terakhir telah memberikan warna yang signifikan pada sejarah peradaban dunia. Berbagai bukti kemajuan peradaban kala itu dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain yang pertama, adanya perpustakaan Islam dan lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Qarawiyyin, dan sejenisnya telah menjadi tempat bagi para intelektual Muslim untuk menjalankan proses studi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta sains. Yang kedua, peninggalan karya intelektual Muslim seperti yang dihasilkan oleh Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Imam Syafi'i, Ar-Razi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, dan para cendekiawan lainnya, merupakan kontribusi berharga dalam sejarah, pemikiran, dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ada inovasi-inovasi seperti penemuan kertas, karpet, penciptaan kalender Islam, penamaan hari-hari, kemajuan dalam seni arsitektur, serta perencanaan tata kota telah memainkan peran penting dalam mengubah budaya dan tradisi umat manusia. Dan yang keempat, nilai-nilai kebudayaan yang dibangun atas dasar dari konsep Islam yaitu mencakup keutamaan seperti ketenangan, kondusivitas, kedamaian, serta keselamatan. Konsep iman dalam kebudayaan menekankan rasa aman dan tanggung jawab, serta konsep ihsan membawa konsep kebudayaan berupa keindahan dan kebaikan. Hasan Nasution mengutip dari Norozaman Siddiqui, Islam terbagi menjadi 3 periode sejarah, yakni yang pertama ada periode klasik yang berlangsung pada 650 Masehi sampai dengan 1250 Masehi, dan yang kedua ada periode pertengahan yang berlangsung pada 1250 Masehi sampai dengan 1800 Masehi, dan yang ketiga ada periode modern yang berlangsung pada 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Arum. Baik, terima kasih Devia atas penyampaian materinya. Saya Fatma Rumning Tias akan menjelaskan tentang periode klasik, di mana dimulai dari tahun 650 Masehi sampai dengan 1250 Masehi. Perkembangan peradaban Islam pada periode klasik ini dimulai dari masa Rasulullah hingga jatuhnya pemerintahan Bani Abbas di Baghdad. Pada periode klasik ada dua fase penting yang dialami oleh Islam.
Yang pertama ada fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan yang diawali dari tahun 650 Masehi sampai dengan 1000 Masehi. Di fase ini, Islam di bawah kepemimpinan khalifah mengalami perluasan pengaruh yang sangat signifikan. Yang kedua ada fase disintegrasi. Fase ini dimulai dari tahun 1000 Masehi sampai dengan 1250 Masehi. Fase ini ditandai dengan perpecahan dan kemunduran politik umat Islam hingga berpuncak pada terenggutnya Baghdad oleh bala tentara Hulagu di tahun 1258 Masehi. Kemudian saya akan melanjutkan di fase ekspansi ini akan melanjutkan lebih jauh. Jadi di masa Nabi Muhammad ini kan menerima wahyu dari malaikat Jibril ketika beliau berusia 40 tahun. Pada mulanya beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan sahabat dekat beliau, sehingga mereka menyatakan masuk Islam dan dikenal sebagai As-Sabiquna al-Awwalun. Masa Khulafaur Rasyidin, setelah Rasulullah meninggal dunia pada tahun 632 Masehi, beliau digantikan oleh keempat orang sahabatnya nih, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka dikenal sebagai Khulafa al-Rasyidin, yang berarti para khalifah yang mendapat petunjuk dari Allah. Disebut demikian karena dibanding dengan rata-rata khalifah setelahnya, mereka tetap konsisten menjaga apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah, berupa akhlak dan petunjuk Allah khususnya dalam menjalankan kekhalifahannya. Kemudian memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah. Pemerintah yang bersifat demokratis ini berubah menjadi monarkis, yaitu kerajaan turun-temurun. Kekalahan Bani Umayyah diperoleh melalui kekuasaan diplomasi dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Kepemimpinan ini dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia kepada anaknya, yaitu Yazid Muawiyah, dengan maksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun. Ibu kota negara dipindahkan dari Madinah ke Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan peta kekuasaan di masa Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, dan Bani Umayyah. Di sini diterangkan ya bagaimana ekspansi masa Nabi Muhammad pada tahun 622 sampai dengan 632 Masehi, kemudian ekspansi masa Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 sampai 661 Masehi, kemudian ekspansi masa Khalifah Bani Umayyah pada tahun 661 sampai dengan 750 Masehi. Petanya sudah terpampang jelas. Kita melanjutkan masa Khalifah Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbas atau Khalifah Habasyiyah sebagaimana disebutkan untuk melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah dinamakan Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah, Muhammad Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kekuasaan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintah yang ditetapkan ini berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Masa ini juga ditandai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan loh di bidang agama maupun non-agama. Contohnya kayak bidang hukum, bidang teologi, bidang ketasawufan, bidang filsafat, dan ilmu pengetahuan. Nah, masa kekuasaan Bani Abbasiyah ini ada petanya juga. Jadi ini petanya sudah terpampang jelas ya. Peta kekuasaan masa Bani Abbasiyah. Kemudian kita masuk ke fase disintegrasi. Masa disintegrasi ini dimulai dari tahun 1000 Masehi sampai dengan 1250 Masehi. Dalam bidang politik sebenarnya telah mulai terjadi pada akhir zaman Bani Umayyah, tetapi memuncak di zaman Bani Abbasiyah. Melemahnya kekuatan politik dan peradaban Islam diawali dengan jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol. Penyerangan kota Baghdad oleh bangsa Mongolia yang dipimpin oleh Hulagu Khan menjadi awal kemunduran peradaban Islam karena pusat keilmuan Islam telah hancur.
Setelah menaklukkan Baghdad, bangsa Mongolia kembali menaklukkan kerajaan Islam lainnya, seperti Nablus, Gaza, Syria, dan wilayah lainnya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muti. Baik, terima kasih Arum atas penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Dia Arimurti. Saya akan menjelaskan tentang periode pertengahan pada abad 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Periode abad pertengahan Islam dimulai saat Bani Abbasiyah runtuh pada 1258 Masehi hingga timbul kebangkitan kembali pada sekitar abad ke-19. Pada abad pertengahan, berbagai krisis yang sangat kompleks menerpa dunia Islam hingga mengakibatkan kemunduran. Periode abad pertengahan ini dapat dibagi lagi ke dalam dua fase, yaitu fase kemunduran dari tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi, dan fase 3 kerajaan besar, yaitu 1500 Masehi sampai 1800 Masehi. Fase kemunduran 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Setelah Baghdad jatuh ke bangsa Mongolia, fase ini berlangsung dengan desentralisasi dan disintegrasi yang makin menguat di masyarakat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah serta Arab dan Persia semakin nyata. Dunia Islam terbagi menjadi Arab dan Persia. Bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara berpusat di Mesir. Bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran. Era ketiga kerajaan besar dari 1500 Masehi sampai 1800 Masehi. Masa yang berlangsung pada 1500 Masehi sampai 1700 Masehi dilanjutkan dengan fase kemunduran di 1700 Masehi sampai 1800 Masehi. Tiga kerajaan besar adalah Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Kejayaan Islam pada tiga kerajaan besar masih disaksikan hingga kini. Peninggalan tersebut bisa disaksikan dalam bentuk arsitek di Istanbul, Irak, dan Delhi. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gita. Terima kasih Muti atas penjelasannya. Selanjutnya, saya Gita Aulia Fitriana akan menjelaskan tentang periode modern dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Periode modern mulai berlangsung pada 1800 hingga sekarang ini. Umat muslim mencari tahu penyebab kejatuhan Islam. Para pemimpin dan pemuka Islam memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam. Di era sejarah perkembangan peradaban Islam ini, kondisi muslim berbanding terbalik dengan periode klasik. Umat Islam yang awalnya menjadi pusat peradaban, kini kagum pada perkembangan budaya dan kemajuan kelompok masyarakat lain. Perkembangan Islam di zaman modern ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Adapun kekurangannya yaitu, yang pertama, umat Islam lebih mengutamakan kemajuan teknologi yang dibawa dari bangsa Barat. Yang kedua, kurangnya minat terhadap Islam itu sendiri dibanding dengan kemajuan teknologi. Hal ini sering kita temui pada generasi muda, contohnya anak-anak berusia 8-10 tahun lebih senang memainkan gadget daripada berangkat mengaji. Hal ini dikarenakan menurut mereka mengaji kurang menarik dan tidak semenyenangkan saat mereka bermain gadget. Adapun kelebihannya yaitu, yang pertama, kita dapat menggunakan teknologi tersebut untuk memberikan ilmu, bahkan berdakwah yang tidak hanya bisa dihadiri secara langsung, tetapi juga dapat disaksikan secara daring tanpa ada batasnya waktu. Yang kedua, mempermudah setiap orang untuk tetap menjalankan ibadah seperti mengaji, walau dengan jarak yang jauh, sehingga tokoh atau pemuka agama seperti ustadz, ustazah, kiai, dan seorang habib dapat tetap berdakwah dari jarak jauh. Di samping itu, kita harus tahu bahwa dahulu Islam tidak hanya sebuah agama saja, tapi juga peradaban dengan kemajuan yang tak kalah hebatnya dengan kemajuan teknologi pada masa kini. Kita sebagai generasi muda seharusnya mengingat hal tersebut agar dapat membangkitkan kejayaan Islam lagi di kemudian hari. Terima kasih Gita atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua, yaitu faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Faktor penyebab kemajuan peradaban Islam. Periode peradaban Islam yang dimulai sejak kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah pada abad ke-7 Masehi
dan berlanjut melalui masa kaum muslim hingga kekhalifahan Bani Utsmani di Istanbul pada abad ke-19 Masehi, yang mana telah menorehkan serangkaian kejayaan dalam berbagai bidang. Penguasa-penguasa Islam menunjukkan ketertarikan yang signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan di wilayah kekuasaan mereka. Keberhasilan peradaban Islam yang pesat dapat diatributkan pada faktor ini. Selain itu juga dipengaruhi oleh pemikiran Islam yang mendorong dan memberikan motivasi kepada umat muslim untuk terus melakukan penelitian serta pengembangan ilmu. Hasil nyata dari upaya pengembangan ilmu yang dilakukan oleh kaum muslim tertuang dalam bentuk buku, karya sastra, maupun artefak. Dalam aspek pemikiran dan penulisan, peradaban Islam telah mencapai tingkat yang tidak dapat disaingi oleh dunia barat, kecuali pada periode terakhir ini. Berkembang pesatnya kemajuan peradaban Islam dapat ditelusuri melalui beberapa masa. Di antaranya, yang pertama ada pada masa dinasti Umayyah yang berlangsung pada 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi, dan yang kedua pada masa dinasti Abbasiyah yang berlangsung pada 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi, dan yang ketiga pada masa dinasti Umayyah di Spanyol yang berlangsung pada 757 Masehi sampai dengan 1492 Masehi, dan yang keempat pada masa dinasti Fatimiyah yang berlangsung pada 919 Masehi sampai dengan 1171 Masehi. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Imelda. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dinasti Umayyah pada tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi. Dinasti Umayyah merupakan dinasti Islam pertama yang berkuasa di Jazirah Arab dan sekitarnya. Pada masa ini, peradaban Islam mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang. Di antaranya, yang pertama ada bidang politik. Pada masa dinasti Umayyah, sistem pemerintahan Islam mengalami perkembangan yang pesat. Sistem pemerintahan yang diterapkan pada masa ini adalah sistem monarki absolut. Khalifah memiliki kekuasaan yang sangat besar, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Lalu selanjutnya ada di bidang ekonomi. Pada masa dinasti Umayyah, perekonomian Islam mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya wilayah kekuasaan Islam yang luas meliputi Jazirah Arab, Afrika Utara, Spanyol, dan sebagian Asia. Wilayah-wilayah tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah. Lalu ada jaringan perdagangan Islam yang luas, menghubungkan berbagai wilayah di dunia. Dan ada kebijakan pemerintah yang mendukung perekonomian seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan perdagangan. Lalu yang ketiga ada bidang sosial. Pada masa dinasti Umayyah, kehidupan sosial umat Islam mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, Islam mengajarkan persamaan derajat di antara umat manusia, tanpa memandang suku, ras, atau agama. Kebijakan pemerintah yang mendukung kesejahteraan rakyat, seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan pendidikan. Lalu yang keempat ada bidang budaya. Pada masa dinasti Umayyah, budaya Islam mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah di dunia, menyebabkan terjadinya pertukaran budaya antara umat Islam dengan umat lainnya. Lalu ada kehadiran para ulama dan ilmuwan yang mengembangkan berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu agama, ilmu filsafat, ilmu sains, dan ilmu seni. Lalu yang terakhir, ada bidang ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Umayyah, ilmu pengetahuan Islam mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, seperti pembangunan perpustakaan dan lembaga pendidikan. Kehadiran para ulama dan ilmuwan yang berprestasi seperti Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Muawiyah bin Abi Sufyan, Hisham bin Abd al-Malik, dan Al-Ma'mum. Lalu, kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan peradaban dunia. Hal ini terlihat dari berbagai peninggalan peradaban Islam pada masa ini, seperti Masjid Agung Damaskus, Masjid Agung Cordoba, dan Masjid Agung Kairo. Lalu ada istana seperti Istana Qasr
Hair al-Gorbi di Suriah, dan Istana Qusair Amro di Yordania. Lalu ada karya-karya sastra seperti puisi, prosa, dan syair. Yang terakhir ada karya-karya ilmiah seperti dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran. Kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam perkembangan peradaban dunia. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Terima kasih kepada Imelda atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah yang menguasai daulah negara pada masa klasik dan pertengahan Islam. Pada masa pemerintahan Abbasiyah tercapai zaman keemasan Islam. Daulah ini disebut Abbasiyah karena pendirinya adalah keturunan Al-Abbas atau paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Abbas As-Saffah. Walaupun Abu Abbas adalah pendiri daulah ini, pemerintahnya hanya singkat sekitar tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi. Pembina daulah ini yang sebenarnya adalah Abu Ja'far Al-Mansur atau Khalifah kedua. Dua khalifah inilah peletak dasar-dasar pemerintahan dan pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pola pemerintahan pada dinasti ini berbeda-beda, sesuai dengan perubahan politik yang mempengaruhinya. Misalnya dari Persia, Turki, Buaih, dan Seljuk. Berikutnya, para sejarawan membagi Daulah Abbasiyah dalam 5 periode. Periode pertama yaitu masa pengaruh Persia. Dinasti Abbasiyah berlangsung dari masa kekuasaan Abu Abbas As-Saffah sampai Al-Watsik sekitar tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi. Pada masa inilah dinasti Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaan. Faktor terjadinya kemajuan pada periode ini adalah karena terjadinya asimilasi dalam dinasti Abbasiyah. Fokus pada pembangunan peradaban Islam di masa itu daripada perluasan wilayah kekuasaan. Pada mulanya, ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah, dekat Kufah. Lalu dalam rangka menjaga stabilitas negara baru, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota Baghdad, dekat ibu kota Persia. Pemindahan dilakukan pada tahun 762 Masehi dan kota Baghdad menjadi pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Periode kedua yaitu masa pengaruh Turki. Masa ini berlangsung sejak tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi. Ketika kekhalifahan dipimpin oleh Al-Mutawakkil, ia dan para wakilnya sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini menjadi kesempatan bagi orang-orang Turki yang berada dalam pemerintahan masa Al-Mutashim untuk mengambil alih kekuasaan. Sehingga pemilihan khalifah berikutnya dilakukan sesuai kehendak mereka. Bisa diketahui bahwa munculnya ketidakstabilan politik dimulai pada periode ini. Karena pada periode berikutnya, pemegang kekuasaan di kekhalifahan dinasti Abbasiyah tidak lagi bersifat monarki dan terjadi perebutan kekuasaan antar dinasti. Kemunduran yang terjadi di periode ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama luasnya wilayah kekuasaan yang harus dikendalikan karena pada saat itu khalifah melakukan banyak ekspansi di berbagai wilayah. Yang kedua, ketergantungan militer yang sangat tinggi dan kesulitan keuangan serta pembiayaan tentara sangat besar. Dan yang terakhir, serta terjadinya beberapa pemberontakan dari suku Qorimitah dan Zanj. Meskipun terjadinya polemik di bidang politik, di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam meningkat. Yang ketiga, periode ketiga yaitu masa pengaruh dinasti Buaih. Periode ini berlangsung sejak tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Periode ini menunjuk keadaan yang semakin memburuk dikarenakan kekhalifahan dinasti Abbasiyah pada masa ini berada di bawah dinasti Buaih. Bani Buaih yang menganut paham Syiah menjadi penyebab yang mendominasi kemunduran dinasti Abbasiyah. Pusat pemerintahan Islam yang mulanya berada di Baghdad dipindah ke Syiraz, tempat Ali bin Buaih berkuasa. Seperti pada periode sebelumnya, meski perpolitikan menjadi semakin tidak stabil, tetapi perkembangan teknologi dan keilmuan meningkat pesat dan melahirkan para ilmuwan ternama seperti
Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, dan Ibnu Maskawai. Bidang-bidang keilmuan lainnya pun mengalami perkembangan seperti bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan. Periode keempat yaitu masa pengaruh dinasti Seljuk. Masa ini dimulai dari tahun 1055 Masehi sampai 1199 Masehi. Pada periode ini, Bani Buai yang awal mulanya memegang kekuasaan dinasti Abbasiyah mulai terkalahkan oleh Bani Seljuk. Paham Syiah yang disebarkan oleh Bani Buai akhirnya tersingkirkan juga karena mereka tak lagi menguasai dinasti Abbasiyah. Namun pada periode ini, juga kekuasaan Bani Seljuk runtuh dikarenakan terjadinya konflik internal. Kekhalifaan mulai terbebas dari pengaruh dinasti lainnya. Yang terakhir, periode kelima, terbebas dari dinasti-dinasti lain. Akhirnya pada periode ini pada tahun 1999 Masehi sampai 1258 Masehi, kekhalifahan dinasti Abbasiyah mengalami kebebasan dari berbagai pengaruh dinasti lainnya. Pusat pemerintahan pun berada di Baghdad dan tidak terjadi kembali perluasan wilayah yang juga menunjukkan penurunan kualitas politik mereka. Kemunduran tersebut diperparah dengan kedatangan tentara Mongol di bawah kepemimpinan Hulagu Khan untuk menghancurkan dinasti Abbasiyah. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adelia. Baik, terima kasih Anissa atas penjelasannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dinasti Umayyah di Spanyol tahun 757 Masehi sampai 1492 Masehi. Pada masa ini, di belahan barat Eropa berdiri megah Khalifah Umayyah di Spanyol dengan sebelumnya tentara Islam pimpinan Tariq Ibnu Ziyad pada tahun 711 Masehi yang menaklukkan kerajaan Visigotik yang diperintah oleh Raja Rodrik. Dalam memperluas wilayah kekuasaannya, kekuatan Islam ini pada tahun 732 Masehi menyeberangi pegunungan Pirenia atau disebut juga dengan perbatasan Prancis. Dan pastilah akan mengubah sejarah Eropa. Seandainya mereka tidak dikalahkan dengan menyedihkan sekali oleh Karl Martel atau yang sering dipanggil Karl Martel. Kontribusi Islam terhadap pengembangan peradaban sangat signifikan. Dinasti Umayyah di Spanyol juga dikenal sebagai Al-Andalus dan periode ini mencakup perkembangan ilmiah, budaya, seni, arsitektur, dan toleransi agama yang mempengaruhi secara positif peradaban dunia. Selanjutnya di sini ada beberapa kontribusi utama Islam dalam pengembangan peradaban dunia pada masa dinasti Umayyah di Spanyol. Yang pertama ada arsitektur dan seni. Contohnya ada dua. Yang pertama ada pembangunan Alhambra di Granada menjadi salah satu contoh arsitektur Islam terbaik di dunia. Alhambra ini menciptakan gabungan seni Islam dan Spanyol yang menciptakan gaya seni yang unik. Yang kedua ada desain seni mozaik dan ukiran geometris di bangunan-bangunan Islam di Spanyol yang memperlihatkan keahlian tinggi dalam seni dan arsitektur. Yang kedua ada ilmu pengetahuan dan pendidikan. Contohnya yang pertama ada pusat-pusat pembelajaran seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan pendidikan yang terkenal di dunia Islam pada saat itu. Yang kedua ada penerjemahan karya-karya klasik Yunani dan Romawi ke dalam bahasa Arab yang membantu menyebarkan pengetahuan dari masa lalu ke dunia Islam. Selanjutnya yang ketiga ada medis dan kedokteran. Pembaruan besar dilakukan dalam bidang kedokteran dan ilmu medis. Buku-buku seperti Kitab Al-Hawi, karya Razi, dan Kitab Al-Maliki, karya Ibnu Al-Baitar, yang mencerminkan kontribusi besar dalam bidang ini. Selanjutnya yang keempat, ada agriculture dan teknologi. Contoh pertama ada pengenalan metode pertanian yang inovatif dan sistem irigasi yang meningkatkan hasil pertanian dan menyuburkan tanah di wilayah tersebut. Contoh yang kedua ada teknologi peralatan pertanian yang lebih efisien, diperkenalkan untuk meningkatkan produksi pangan dan ekonomi. Selanjutnya yang kelima ada toleransi agama.
Contohnya, Al-Andalus terkenal dengan tingkat toleransi agama yang tinggi pada masanya. Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup bersama dalam harmoni relatif, saling berkontribusi terhadap perkembangan peradaban. Selanjutnya yang keenam ada bahasa dan sastra. Penerjemahan karya-karya sastra dan ilmiah dari berbagai bahasa ke dalam bahasa Arab dan sebaliknya membantu pertukaran ide dan pengembangan sastra yang kaya. Selanjutnya yang ketujuh ada keahlian matematika dan astronomi. Contohnya pengembangan konsep-konsep matematika dan astronomi termasuk sistem angka Arab dan aljabar yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia barat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa Fauziah. Terima kasih. 4. Dinasti Fatimiyah 909 Masehi sampai 1171 Masehi. Syahruddin Al-Fikriyasa, kejayaan Islam atau The Golden Age of Islam, ditandai dengan penyebaran agama Islam hingga ke benua Eropa. Banyak tokoh-tokoh muslim yang muncul sebagai cendekiawan dan memiliki pengaruh besar dalam dunia peradaban hingga saat ini. Namun, setelah perebutan kekuasaan dan kepemimpinan yang kurang fokus, akibatnya pemerintahan Islam dikalahkan. Salah satunya adalah dinasti Fatimiyah. Imperium Ismailiyah yang didirikan oleh Ubaidillah al-Mahdi ini hanya mampu bertahan selama lebih kurang 2,5 abad, yaitu 909 Masehi sampai 1171 Masehi. Ubaidillah al-Mahdi adalah pengikut aliran Syiah Ismailiyah. Dinamakan aliran Ismailiyah karena sepeninggal Ja'far as-Shadiq, anggota aliran Syiah Ismailiyah berselisih pendapat mengenai sosok pengganti sang imam yaitu Ja'far as-Shadiq. Pada masa kepemimpinannya, pemerintahan dinasti Fatimiyah berpusat di Maroko dengan ibu kotanya Al-Mansyuriyah. Dinasti Fatimiyah menjalankan roda pemerintahan di Maroko selama 24 tahun yang dipimpin oleh 14 orang khalifah antara lain yang pertama Ubaidillah al-Mahdi 909 Masehi sampai 924 Masehi. Yang kedua ada Al-Qaim 924 Masehi sampai 946 Masehi. Yang ketiga ada Al-Mansyur 946 Masehi sampai 953 Masehi. Yang keempat ada Al-Mu'izz 953 Masehi sampai 975 Masehi. Yang kelima ada Al-Aziz 975 Masehi sampai 996 Masehi. Yang keenam ada Al-Hakim 996 Masehi sampai 1021 Masehi. Yang ketujuh ada Az-Zahir 1021 Masehi sampai 1036 Masehi. Yang kedelapan ada Al-Mustansir 1036 Masehi sampai 1094 Masehi. Yang kesembilan ada Al-Mustali itu 1094 Masehi sampai 1101 Masehi. Yang kesepuluh ada Al-Amir 1101 Masehi sampai 1131 Masehi. Yang kesebelas ada Al-Hafiz 1131 Masehi sampai 1149 Masehi. Yang ke-12 ada Az-Zafir 1149 Masehi sampai 1154 Masehi. Yang ke-13 ada Al-Faiz 1154 Masehi sampai 1160 Masehi. Dan yang terakhir, yang ke-14 itu ada Al-Adid 1160 Masehi sampai 1171 Masehi. Dinasti Fatimiyah berhasil menjadi salah satu pusat pemerintahan Islam yang disegani. Puncaknya terjadi pada masa Al-Aziz pada tahun 975 Masehi sampai 996 Masehi. Ia adalah putra dari Al-Mu'izz yang bernama Nizar dan bergelar Al-Aziz atau yang perkasa. Al-Aziz berhasil mengatasi persoalan keamanan di wilayah Suriah dan Palestina. Bahkan pada masanya ini pula, ia membangun istana kekhalifahan yang sangat megah hingga mampu menampung tamu sebanyak 30.000 orang. Namun, setelah masa Al-Aziz selesai, dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh setelah berkuasa selama 262 tahun. Terima kasih Syifa atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor penyebab kemunduran peradaban Islam.
Faktor penyebab kemunduran peradaban Islam. Kemunduran peradaban Islam terjadi sekitar tahun 1250 Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Penurunan ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah populasi umat Islam yang besar dengan kurangnya kualitasnya. Akibatnya, umat Islam mengalami keterbelakangan yang signifikan dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh dunia Barat. Kemunduran peradaban Islam melibatkan penurunan dalam berbagai bidang, termasuk yang pertama bidang sosial politik, yang kedua bidang keagamaan, dan yang ketiga bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Herlia. Terima kasih Devia atas penjelasannya. Selanjutnya, saya Herlia Nur Latifah akan menjelaskan mengenai krisis dalam bidang sosial politik. Berawal dari rapuhnya penghayatan ajaran Islam, terutama yang terjadi di kalangan para penguasa, pada masa itu ajaran Islam dapat diibaratkan bagaikan pakaian, di mana kalau dikehendaki baru dikenakan, akan tetapi kalau tidak diperlukan, ia bisa digantungkan. Akibatnya, para pengendali pemerintahan memarginalisasikan agama dalam kehidupannya, yang mengakibatkan munculnya penyakit rohani yang sangat menjijikan, seperti keserakahan dan tamak terhadap kekuasaan dan kehidupan duniawi, dengki dan iri terhadap kehidupan orang lain yang kebetulan sedang sukses, muncul nafsu untuk berebut kekuasaan tanpa disertai etika sama sekali. Kepada bawahan diperas dan diinjak, sementara terhadap atasan berlaku menjilat dan memuji berlebihan. Lalu di sini ada kutipan dari Fambray. Bukanlah Islam dan ajarannya yang merusak bagian Barat Asia dan membawanya kepada keadaan yang menyedihkan sekarang. Tetapi ke tangan besian amir-amir kaum muslimin yang memegang kendali pemerintahan yang telah menyeleweng dari jalan yang benar. Mereka menggunakan ketakwilan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan maksud-maksud despotis mereka. Nah, lalu yang kedua, ada krisis dalam bidang keagamaan. Krisis ini berpangkal dari suatu pendirian sementara ulama jumhur atau konservatif yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kehidupan, umat Islam cukup mengikuti pendapat dari para imam mazhab. Dengan adanya pendirian tersebut mengakibatkan lahirnya sikap memutlakan semua pendapat imam-imam mujtahid. Padahal pada hakikatnya imam-imam tersebut masih tetap manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan. Kondisi dunia Islam yang dipenuhi oleh ulama-ulama yang berkualitas dibuatnya redup, dan pudarnya nur Islam yang di abad-abad sebelumnya merupakan kekuatan yang mampu menyinari akal pikiran umat manusia yang dengan terang benderang. Lalu yang terakhir ada krisis dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Krisis ini terjadi semata hanya sekadar akibat dari adanya krisis dalam bidang sosial politik dan bidang keagamaan. Peradaban Islam awalnya mengalami kemajuan yang sangat pesat pada masa dinasti Abbasiyah di Baghdad, Daulah Fatimiyah di Mesir, dan dinasti Umayyah di Cordova. Penyerangan kota Baghdad oleh bangsa Mongolia dipimpin oleh Hulagu Khan. Penyerangan ini disebut sebagai awal dari kemunduran peradaban Islam, dan pada saat itu juga kekuasaan politik Islam mengalami kemunduran. Akibat yang terjadi dalam kemunduran ini, wilayah kekuasaan Islam terpecah menjadi kerajaan kecil. Dalam hal ini juga peninggalan budaya dan peradaban Islam banyak yang hancur akibat serangan bangsa Mongolia. Pusat-pusat ilmu pengetahuan, baik yang berupa perpustakaan maupun lembaga-lembaga pendidikan, porak-porandakan dan dibakar sampai punah tak berbekas. Setelah menaklukkan kota Baghdad, Mongolia juga menaklukkan kerajaan Islam lainnya seperti Nablus, Gaza, dan Syria. Cordova dan Baghdad, yang semula menjadi lambang pusat peradaban dan ilmu pengetahuan, beralih ke kota-kota besar Eropa. Akibatnya adalah dunia pendidikan tidak mendapatkan ruang gerak yang memadai, kebebasan mimbar dan kebebasan akademik yang menjadi ruh atau jantungnya pengembangan ilmu pengetahuan Islam satu persatu surut dan sirna. Terima kasih, sekian dari saya balikan lagi kepada moderator. Terima kasih Lia atas penjelasannya. Sekian penjelasan materi terkait kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Semoga materi yang dijelaskan oleh kelompok kami dapat dipahami dengan baik. Apabila ada kekurangan materi atau salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.